Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Bangkit Sejarah. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi dari mana Islam di Nusantara itu berasal. Simak videonya sampai habis ya. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Banyak teori yang menjelaskan kapan agama Islam itu muncul dan berkembang di Nusantara. Baiklah, pastikan kalian nyaman dan mari kita mulai. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dijelaskan oleh Snouk Hogronje, J. Pitznapel, dan J.P. Mokwetha. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada dua bukti untuk mendukung teori ini. Yang pertama adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Yang kedua, adanya tulisan Marco Polo, pedagang dari Venezia, Italia, yang di mana menjelaskan di sana banyak sekali pedagang dari India yang melakukan aktivitas perdagangan di daerah Samudra Pasai. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur. Mereka menyatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Bukti dari teori ini adalah, yang pertama, adanya pemukiman Muslim atau kita kenal dengan Pekojan di Barus, pantai barat Sumatera. Kedua, adanya gelar Al-Malik untuk Raja Kerajaan Samudra Pasai yang lazim digunakan di Mesir. Dan yang ketiga adalah mazhab Syafi'i di Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan mazhab terbesar di Arab dan Mesir. Namun, ada bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun berangka tahun 1082 serta temuan sejumlah makam Islam di Troloyo yang merupakan wilayah kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah dengan angka tahun Jawa kuno. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang dari Persia yang sekarang merupakan negara Iran, sekitar abad ke-13. Pendapat ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Parsi dan Indonesia yang memiliki kesamaan. Bukti untuk mendukung teori ini adalah yang pertama, adanya upacara Tabot, yaitu upacara memperingati meninggalnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat, atau kita kenal juga dengan upacara Tabuik setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syuro. Upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Kedua, adanya kesamaan antara ajaran Sufi atau tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Selanjutnya yang ketiga, Islam aliran Syiah. Kemudian yang keempat, adanya seni kaligrafi dengan huruf Arapegon yang mirip dengan seni kaligrafi di Persia. Dari beberapa teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1. Abad ke-7 dapat dipandang sebagai abad permulaan kedatangan dan hubungan pedagang-pedagang Muslim di Indonesia atau Nusantara. Yang kedua, proses penyebaran Islam di Indonesia terjadi menjelang terbentuknya Kerajaan Islam Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, persebaran dan perkembangan Islam selanjutnya terjadi di pusat kerajaan. Dan yang keempat, Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-7 sampai abad ke-13 dan disebarkan oleh orang-orang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India.
Nah, sudah paham atau belum? Memang Islam merupakan agama mayoritas di Nusantara dengan sejarah perkembangan yang cukup panjang sekali. Namun, sebagai bangsa yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila, sudah sepantasnya kita mengedepankan toleransi antar umat beragama. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.